Kali ini saya akan menjelaskan pengertian ISO 17799. Definisi dari ISO 17799. Dewasa ini, teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa lagi dipindahkan dari dunia bisnis. Selain mempermudah pekerjaan, alasan keamanan dan efisiensi merupakan alasan orang-orang untuk beralih ke komputerisasi dibandingkan manual. Oleh karena itu, suatu entitas bisnis membutuhkan manajemen informasi yang baik untuk memelihara informasi tersebut guna meningkatkan kinerjanya. Tujuan dari manajemen informasi ini adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi seiring dengan tumbuhnya berbagai kasus kejahatan komputer atau computer crime yang mengancam kelangsungan sumber daya informasi bisnis. ISO 17799 atau International Organization for Standardization adalah suatu standar internasional dibuat oleh badan terdiri atas wakil dari berbagai organisasi standar nasional. Didirikan pada 23 Februari 1947, organisasi ini mengumumkan secara resmi standar untuk komersil dan industri berkat pusat di Geneva, Switzerland. Tujuan pengendalian ISO 17799: memberikan rekomendasi manajemen keamanan informasi untuk digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam inisiasi, implementasi, atau mengelola keamanan informasi pada organisasinya. ISO 17799 merupakan standar keamanan internasional manajemen yang pertama kali diterapkan untuk meyakinkan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi untuk perusahaan, tetapi lebih penting lagi bagi para pelanggan. Jaminan dicapai melalui kontrol, pengendalian bahwa manajemen diciptakan dan dipelihara di dalam organisasi. Untuk menjelaskannya, ISO 17799 menggambarkan suatu proses atas penyelesaian dengan menyediakan basis untuk keseluruhan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Komponen-komponen ISO meliputi 10 control clause, 36 kontrol objektif, dan 127 controls. Hal itu dapat diuraikan menjadi 10 bagian utama dan mengidentifikasi sasaran hasil dari tiap kendali relatif untuk diterapkan. Keseluruhan total ada 127 kendali. Yaitu adalah kebijakan keamanan atau security policy, organisasi keamanan atau security organization, penggolongan aset dan kendali atau asset classification and control. Kemudian ada keamanan personil atau personnel security, fisik dan keamanan lingkungan atau physical and environmental security. Kemudian ada komunikasi dan manajemen operasi atau communication and operation management. Kemudian ada kendali akses sistem atau system access control. Kemudian ada pengembangan sistem dan pemeliharaan atau system development dan maintenance. Kemudian ada perencanaan kesinambungan bisnis atau business continuity planning. Kemudian ada pemenuhan atau compliance. Nah, yang berikutnya adalah 36 kontrol objektif yang terdiri dari kontrol objektif, information security police, information security infrastructure, security and third-party access, outsourcing atau accountability for asset, information classification, security in job definition and resourcing, user training, responding to security incident and malfunction, secure arrest, equipment security, general controls, operational, producer and responsibilities, system planning and acceptance, protection against malicious software, housekeeping, kemudian ada network management, media handling and security, exchange of information and software, access, control, use access management, user responsibilities, network access control, operating system access control, application access control,
monitoring system access and use, mobile computing and teleworking, security equipment and system, security in application system, cryptographic controls, security of system files, security in development and support process, aspect of business continuity management, compliance with legal requirements, review of security policy and technical compliance. Security policy atau kebijakan keamanan mengarahkan visi dan misi manajemen agar kontinuitas bisnis dapat dipertahankan dengan mengamankan dan menjaga integritas keutuhan informasi-informasi krusial yang dimiliki oleh perusahaan. Security policy meliputi berbagai aspek, yaitu information security infrastruktur dan information security policy. Sistem access control yaitu atau sistem kontrol akses, mengendalikan atau membatasi akses user terhadap informasi-informasi yang telah diatur kewenangannya, termasuk pengendalian secara mobile computing ataupun telenetworking. Mengontrol tata cara akses terhadap informasi dan sumber daya yang ada meliputi berbagai aspek, yaitu access control, user access management, user responsibilities, network access control, operation system access control, application access control, monitor system access and use, mobile computing and telenetworking. Communication and operation management atau manajemen komunikasi dan operasi, menyediakan perlindungan terhadap infrastruktur sistem informasi melalui perawatan dan pemeriksaan berkala, serta memastikan ketersediaan panduan sistem yang terdokumentasi dan dikomunikasikan guna menghindari kesalahan operasional. Pengaturan tentang alur komunikasi dan operasi yang terjadi meliputi berbagai aspek, yaitu operational producer and responsibilities, system planning and acceptance, protection against malicious software, housekeeping, network management, media handling and security, exchange of information and software, system development and maintenance, atau pengembangan sistem dan pemeliharaan, memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasi yang baru diimplementasikan mampu bersinergi melalui verifikasi atau validasi terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke live environment. Penelitian yang untuk pengembangan dan perawatan sistem yang ada meliputi berbagai aspek, yaitu security requirement of system, security in application system, cryptographic control, security of system files, dan security in development and support process. Physical and environmental security atau keamanan fisik dan lingkungan, membahas keamanan dari segi fisik dan lingkungan jaringan untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data yang diakibatkan oleh lingkungan, termasuk bencana alam dan pencurian data dalam penyimpanan atau fasilitas informasi yang lain. Aspek yang dibahas antara lain secure areas, equipment security, dan general controls. Compliance atau penyesuaian, memastikan implementasi kebijakan-kebijakan keamanan selaras dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk persyaratan kontraktual melalui audit sistem secara berkala. Kepatuhan yang mengarah kepada pembentukan prosedur dan aturan-aturan sesuai dengan hukuman yang berlaku meliputi berbagai aspek, yaitu compliance with legal requirements, review of security policy and technical compliance, dan sistem audit and consideration. Personnel security atau keamanan perorangan, mengatur tentang pengurangan risiko dari penyalahgunaan fungsi pengguna atau wewenang akibat kesalahan manusia atau human error, sehingga mampu mengurangi human error dan manipulasi data dalam pengoperasian sistem secara aplikasi oleh user melalui pelatihan mengenai security awareness,
agar setiap user mampu menjaga keamanan informasi dan data dalam lingkup kerja masing-masing. Personal security meliputi berbagai aspek, yaitu security in job definition and resourcing, user training, dan responding to security incident and malfunction. Security organization atau organisasi keamanan mengatur tentang keamanan secara global pada suatu organisasi atau instansi, mengatur dan menjaga integritas sistem informasi terhadap keperluan pihak eksternal, termasuk pengendalian terhadap pengolahan informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau outsourcing. Aspek yang terlingkup yaitu security of third party access dan outsourcing. Asset classification and control atau klasifikasi dan kontrol aset, memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan dan aset informasi berdasarkan level proteksi yang ditentukan. Membahas tentang penjagaan aset yang ada meliputi berbagai aspek, diantaranya accountability for asset dan information classification. Business continuity management atau manajemen kelanjutan usaha, siap menghadapi risiko yang akan ditemui di dalam aktivitas lingkungan bisnis yang bisa mengakibatkan major failure atau risiko kegagalan yang utama ataupun disaster atau kejadian buruk yang tak terduga, sehingga diperlukan pengaturan dan manajemen untuk kelangsungan proses bisnis dengan mempertimbangkan aspek of business of continuity management. Berikut adalah penggunaan ISO. Penggunaan ISO 17799 masih merupakan alat bantu yang berguna baik itu pihak internal maupun pihak eksternal, yaitu organisasi untuk mempelajari serta melaksanakannya guna mendapatkan sertifikasi tersebut. Kemudian auditor TI untuk membandingkan kesesuaian antara standar dengan kenyataan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang berikut adalah auditor keuangan, digunakan sebagai salah satu acuan untuk menentukan dalamnya pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah pemerintah atau institusi lain yang berkepentingan. Manfaat dari ISO 17799 yaitu keuntungan utama berhubungan dengan kepercayaan publik, sama seperti ISO 9000 yang mencerminkan jaminan kualitas. Yang pertama adalah standar ini merupakan tanda kepercayaan dalam seluruh keamanan perusahaan. Kemudian manajemen kebijakan terpusat dan prosedur. Kemudian menjamin layanan informasi yang tepat guna. Yang berikut mengurangi biaya manajemen. Berikut dokumentasi yang lengkap atas segala perubahan atau revisi. Yang berikut suatu metode untuk menentukan target dan mengusulkan peningkatan. Dan yang terakhir basis untuk standar keamanan informasi internal perusahaan. Nah, kelemahannya adalah memerlukan biaya yang mahal sehingga hanya dapat diaplikasikan dalam organisasi besar dengan struktur keuangan yang kuat. Tidak cocok di Indonesia karena kebanyakan memakai COSO dan COBIT. Pemakaian ISO 17799 antara lain ada di beberapa negara, yaitu Australia, New Zealand, Brasil, Denmark, Estonia, Jepang, Lituania, Belanda, Poland, Peru, Spanyol, Swedia, Inggris, dan Uruguay. ISO atau IAC 17799 2015 tidak memfokuskan pada effectiveness dan efisiensi, serta hanya memberikan sedikit perhatian pada reliability. Sedangkan pada pengelolaan sumber daya TI dalam ISO atau IAC 17799 2015 tidak terlalu memfokuskan kepada infrastruktur. Kira-kira itu saja penjelasan dan pengertian dari ISO 17799. Semoga bermanfaat. Terima kasih.